Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi 4 Maret 2026. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Kitab Yohanes 7 ayat yang ke-53, kemudian ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan kebenaran-Mu. Saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tenangkan pikiran kami, lembutkan hati kami, dan bukalah pengertian kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, menguatkan dan membimbing langkah kami setiap hari. Pimpin kami oleh Roh-Mu, agar apa yang kami baca tidak hanya kami mengerti, tetapi juga kami lakukan. Di dalam nama Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca terdapat dalam kitab Injil, Yohanes 7 ayat 53, kemudian ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita dengarkan pada pagi hari ini. Dan tema renungan kita pada pagi hari ini diberi judul, "Siapakah di antaramu yang tidak berdosa?" Atau dalam bahasa Toraja, Mindamira tutang kasalan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kitab Kejadian 1 telah mengisahkan bagaimana Allah berkarya dengan menciptakan dan membentuk alam semesta ini, beserta dengan isinya, dengan sangat tertib dan teratur. Bahkan segala yang diciptakannya itu memiliki status sungguh amat baik. Namun, status itu tampaknya sulit untuk dipertahankan oleh manusia. Kegagalannya
disebabkan oleh keegoisan dan ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Sehingga ciptaan yang sungguh amat baik tadi kini menjadi rusak karena dosa. Manusia kini sulit menyatakan kasih, namun mudah untuk menghakimi. Manusia sulit untuk berbagi, namun mudah untuk memperkaya dan meninggikan diri. Sangat mungkin hal ini juga terjadi dalam kehidupan bergereja. Kita tidak bisa menutupi bahwa peristiwa yang terjadi dalam Yohanes 8 masih berlangsung sampai hari ini. Banyak yang menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa diri lebih baik dan lebih benar dari yang lain. Bahkan secara sengaja menindas bahkan menghakimi orang lain. Melihat itu, Yesus mengatakan pada ayatnya yang ke-7, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Artinya bahwa bagi Yesus, sikap tanpa kasih itu tidak bisa dibiarkan bertumbuh. Itu sebabnya Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka pun sama dengan perempuan bezina itu. Mereka adalah orang berdosa yang justru harus saling mengampuni dan merangkul untuk berjalan bersama dalam kebaikan, bukan malah menjerumuskan atau mengorbankan yang lain. Sebagai umat Allah, kita disuruh ke dalam dunia untuk hadir bagi sesama di dalam bingkai cinta kasih Kristus. Kita semua adalah orang berdosa, namun telah ditebus di dalam cinta kasih Allah. Dengan demikian, tugas kita adalah hadir bagi yang lain dan saling merangkul dalam cinta kasih Kristus. Amin. Kita bersyukur atas firman yang boleh kita baca serta renungkan pada pagi hari ini. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Terima kasih karena melalui firman-Mu Engkau selalu menguatkan dan menuntun hidup kami. Tolong kami agar kebenaran firman-Mu dapat kami simpan di dalam hati kami. Terlebih Tuhan, kami nyatakan dalam sikap serta perbuatan kami. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah kami, pekerjaan kami, dan apapun itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan di dalamnya. Berikan kami hikmat, kesabaran, dan hati yang takut akan Engkau, agar apapun yang kami lakukan boleh menjadi berkat dan memuliakan akan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Jamahlah mereka dengan kuasa penyembuhan-Mu. Berikan kekuatan serta damai sejahtera. Kiranya mereka terus merasakan penyertaan yang asalnya daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu boleh terjadi di waktu yang Tuhan telah tentukan. Oleh karena itu Tuhan, kami terus bermohon kepadamu, terus berpengharapan kepadamu, Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan kami dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau pulihkan ya Tuhan seturut sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Dengarkan kami yang bermohon kepadamu. Dengarkan doa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.